Saya mau bagiin saudara mengenai mendengar suara Tuhan dan keputusan. Saudara, di awal tahun firman Tuhan mengenai apa saudara? Season, sign, and wonders. Okay? Setelah itu takut akan Tuhan. Betul ya? Takut akan Tuhan itu penting. Itu yang membedakan gereja dengan kumpulan gereja dengan kumpulan yang lain non gereja. Tanpa takut akan Tuhan, gereja jadi sama dengan kumpulan yang lain. Serius. Tanpa takut akan Tuhan, pujian penyembahan jadi sama dengan diskotik. Serius loh saudara. Sama-sama komunitas, betul nggak? Diskotik itu ada komunitasnya. Di sini ada komunitas. Tanpa takut akan Tuhan, komunitas gereja jadi sama dengan diskotik. Yang beda cuma di sini ada Yesus-Yesusnya, di sana tidak ada. Betul kan? Jadi, saudara, tanpa takut akan Tuhan, ibadah kita jadi kering, nggak ada isinya. Dan takut akan Tuhan itu menular. Sama dengan keputusan itu menular. Oke. Contoh, satu hari di sebuah tempat kerja ada seseorang yang suka memberitakan Injil, lahir baru dan sebagainya. Orang ini hidup takut akan Tuhan. Saudara, di sana di tempat kerja itu ada orang yang dimenangkan, yang dulunya suka nyolong. Jadi alat-alat kerja dia colong, obeng, tang, dia colong, dia ambil satu-satu, dan berhasil kumpulin di rumah banyak. Namun ketika dia lahir baru, dia bertobat lahir baru, satu waktu dia balikin semua. Gak ada yang suruh, tidak ada yang suruh. Bosnya kaget, dia bilang belum pernah, bosnya nggak kenal Tuhan, belum pernah saya lihat orang yang begini. Padahal dia nggak disuruh. Kenapa saudara? Kekudusan, takut akan Tuhan itu menular. Amin saudara? Saudara nyuri dari orang lain. Karena ada takut akan Tuhan, hati saudara nggak tenang. Karena Roh Kudus ngomong. Oke? Roh Kudus ngomong saudara. Dan Roh Kudus ngomong terus kan? Hati nurani saudara nggak nyaman. Dan saudara balikin apa yang saudara curi. Kalau saudara ngikutin suara Roh Kudus. Amin saudara? Jadi kekudusan itu, takut akan Tuhan itu menular. Begitu juga dengan sebaliknya. Tidak takut akan Tuhan juga amin saudara. Jangan sampai kita rajin kumpul sebagai komunitas, tapi tidak ada takut akan Tuhan. Karena hasilnya tidak ada kehidupan. Amin saudara. Jadi air kehidupan yang mengalir keluar, yang harusnya mengalir keluar, macet saudara. Oke, kita akan lihat mengenai mendengar suara Tuhan. Saudara tahu mengenai cerita Abraham, betul nggak? Nah, Abraham itu terkenal dengan mendengar suara Tuhan. Orang sampai kagum, kenapa? Karena Tuhan suruh Abraham sembelih, mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, dan dia lakukan. Padahal menyembelih anak, mempersembahkan anak kepada Allah seseorang adalah kebiasaan berdosa bangsa-bangsa lain di tanah Kanaan, saudara. Betul nggak? Kenapa dia nggak gini? Kok ini nggak ada bedanya? Tuhan kok suruh saya lakukan sesuatu yang kebiasaan orang berdosa, mempersembahkan anak buat dewanya, buat Tuhannya. Betul nggak saudara?
Kenapa dia bisa membedakan bahwa ini bukan suara Mozart, tapi ini suara Tuhan? Abraham tahu dong kebiasaan berdosa tempat sekitar dia tinggal, betul kan? Lalu ada orang bilang, Abraham itu luar biasa mendengar suara Tuhan. Saudara, ini nggak luar biasa. Mendengar suara Tuhan itu adalah natural, saudara. Amin, saudara? Natural, saudara. Bahkan Alkitab mencatat, orang yang paling kecil di dalam kerajaan Allah lebih besar dari Nabi Perjanjian Lama, betul nggak, saudara? Jadi saudara di sini yang bertobat lahir baru, saudara lebih besar dari Nabi Perjanjian Lama, saudara. Kalau Abraham ada Nabi, berarti saudara lebih besar daripada Abraham. Amin, saudara. Mendengar suara Tuhan itu adalah natural. Seorang bayi ketika lahir, dia tahu suara orang tuanya. Ketika digendong, ditepuk, diomongin, dia ngerti. Walaupun bayi loh, dalamnya ngerti. Dia jadi tenang. Bahkan ada sebuah penelitian yang aneh. Ibunya meninggal dunia, jantungnya dicangkok ke seorang asing. Kalau nggak salah orang hitam atau orang negro. Beda banget. Ini anak nangis terus. Ini orang yang terima jantung mamanya datang, peluk dia, tepuk-tepuk kan. Itu anak jadi diam. Yang tepuk dia jantung mamanya. Kehidupan dari mamanya. Jadi bayi aja bisa ngerasa. Apalagi saudara mengenai suara Tuhan. Amin, saudara. Dan kita semua Tuhan bilang domba. Saudara tahu bagaimana menggembalakan domba, saudara? Menuntun domba dari suara, betul nggak? Kalau saudara melihat penggembala domba menggiring dombanya, selalu penggiringnya di depan. Jadi dia keluar suara, dombanya ikut dari belakang. Kalau kambing nggak bisa. Kalau kambing dari belakang, ayam juga sama, itik juga sama, bebek. Tapi kalau domba, dia beda sendiri. Amin, saudara. Saudara, kita semua tidak ada yang pernah melihat Tuhan, kecuali saudara dapat penglihatan. Itu pun Yesus. Saudara kenal Tuhan saudara dari mana, saudara? Dari suara dan firman. Amin, saudara. Sama dengan domba, kenal gembalanya dari suaranya. Amin, saudara. Amin. Saudara, ada suatu hari dilakukan penelitian. Jadi beberapa orang disuruh panggil domba yang sedang makan rumput di padang, yang sedang makan rumput di padang. Mereka panggil sesuai dengan kebiasaan gembalanya memanggil. Dia keluarin suara, semua cuek. Dombanya itu semua cuek, gak dengerin, saudara. Ganti orang sama, gak dengerin. Ganti orang lagi sama, 3 orang. Akhirnya gembalanya ganti, gembalanya keluarin suara berulang-ulang. Tiba-tiba itu domba berhenti makan, langsung ribut. Gembalanya langsung turun jalan, dombanya ikut semua. Domba mengenal suara gembalanya. Begitu juga dengan saya dan saudara. Saya dan saudara adalah domba di hadapan Tuhan. Saudara mengenal Tuhan dari suaranya, dan adalah natural kalau seseorang mengerti atau tahu suara Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan pernah ada di pikiran saudara, sulit mendengar suara Tuhan. Gampang, saudara. Serius. Karena saudara sudah lahir baru, apalagi sudah baptis Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Amin, saudara. Jadi adalah bohong kalau dibilang saudara sulit dengan suara Tuhan. Gak mungkin. Karena itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara.
Detik saudara lahir baru, saudara bisa dengar suara Tuhan. Serius. Amin saudara? Saudara pernah ketemu orang yang lahir baru yang berapi-api di dalam Tuhan, saudara? Itu bagi dia nggak susah yang namanya dengar suara Tuhan. Amin saudara? Lalu saudara bilang Abraham luar biasa. Enggak, Abraham biasa saudara. Orang perjanjian lama sama perjanjian baru dengan suara Tuhan itu beda loh. Saya kasih tahu bedanya di mana saudara. Mari kita lihat Kejadian 12. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oke. Pada saat itu Abraham mendengar suara Tuhan. Tuhan gak bilang kamu perginya kemana. Ketika sampai di tanah Kanaan, Tuhan berbilang di tanah ini saya akan memberikan tanah ini kepada engkau, anak cucu. Habis itu Abraham pergi lagi ke tempat lain, ke Mesir dan sebagainya, betul ya? Nah saudara, gini, ketika Tuhan ngomong sama Abraham, suaranya itu bukan suara hati saudara, suara audible. Seperti saudara ngomong sama saya ngomong sama saudara. Pada saat itu Abraham umurnya 75. Oke? Nanti saya akan tunjukin kepada saudara bahwa itu suaranya audible saudara. Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan datang lagi kepada Abraham. Oke? Lalu Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan datang lagi kepada Abraham dalam bentuk sosok yang namanya Melkisedek. Oke? Kemudian Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan kepada Abraham, lihatlah bintang di langit. Betul ya? Lalu Kejadian 17 ayat 1 sampai 22. Firman Tuhan kepada Abraham. Oke? Tuhan berfirman lagi kepada Abraham. Oke? Kejadian 18 ayat 1 sampai 16. Tuhan berfirman lagi kepada Abraham. Nah, kali ini yang datang 3 orang malaikat Tuhan. Saudara, Abraham tahu ini bukan tamu biasa. Kenapa saudara? Karena dia sudah mengenal suara Tuhan, hadirat Tuhan dari Kejadian 12 sampai Kejadian 17. Cepat-cepat dia masuk, ya kan? Siapin hidangan. Abraham pernah punya tamu, nggak digituin saudara. Tamunya yang ini Raja Sodom, betul ya? Nggak digituin. Ini tamunya beda, dan dia bisa ngerasa, sama seperti bayi yang bisa ngerasain ini orang tuanya, walaupun matanya tutup nggak dengar, walaupun di dalam perut. Ilmu pengetahuan mengatakan bayi di dalam perut sudah mendengar suara bapak dan ibunya. Ketika diajak ngomong, nurut. Serius. Kita pernah layani seseorang di Serang. Dokter bilang, ini harus operasi. Bayinya masalah. Kita bilang, oke, kamu taruh tangan di perutnya. Ngomong sama anak ini. Bapaknya juga taruh tangan ngomong sama bapaknya. Minta maaf untuk kesalahan yang mereka buat. Saudara, selang gak lama lahir normal saudara, gak ada masalah. Amin saudara. Ini bayi dengar. Amin. Dan dia bisa ngerasa ini orang tuanya. Saudara nggak ngomong aja saudara ya. Saudara kesel sama bayi saudara, dia ngerasa nggak? Ngerasa. Oke. Di tahun 1920 sampai 1930-an itu zaman resesi Amerika. Semua kehidupan serba sulit. Dan rata-rata bayi yang lahir di tahun-tahun itu lahir sebagai bayi yang namanya baby boomers.
Yang mereka rata-rata semua memberontak. Kenapa? Karena bayi yang tidak diinginkan, hamil tidak pada waktunya. Orang lagi susah. Kenapa saya hamil? Luka. Gak ngomong aja dia ngerasa. Amin saudara? Amin? Jadi kalau ada pernah mau aborsi saudara, saudara mesti damai sama anak saudara. Serius saudara. Kesel gitu. Amin? Nah, jadi ini adalah hal yang biasa. Kemudian Kejadian 18 ayat 17, Tuhan berbicara kepada Abraham mengenai Sodom dan Gomora yang akan dijungkir balik. Betul nggak? Abraham nawar, betul kan? Dari 50 orang, betul ya? Turun jadi berapa? 40. Turun lagi 30. Turun lagi, ujung-ujungnya turun jadi 10. Habis itu Tuhan pergi. Kenapa Tuhan ngomong sama Abraham, saudara? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tahu Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Tapi ada hal yang lain. Karena saudaranya Abraham, Lot itu ada di sana. Cuma masalahnya Lot tidak menginjil. Tanda kutip. Waktu itu gak ada Injil, saudara. Lot tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lot tidak memberitakan mengenai Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, oleh mereka. Betul ya saudara ya? Lot tidak menginjil, saudara. Kalau Lot menginjil, orang yang mengenal Tuhan lebih dari 10 selamat loh. Sodom dan Gomora, mereka dapat kesempatan untuk bertobat. Karena Lot tidak menginjil, saudara, hancur Sodom dan Gomora. Bapak Ibu saudara, kalau tidak menginjil, bayangin aja efeknya kayak gitu. Kota itu tanda kutip tidak diselamatkan. Baik saudara? Itu kalau saudara baca firman Tuhan, tidak ada masalah dengan tuayan. Tidak ada masalah dengan tuayan. Nah, kita mengatakan pandanglah sekelilingmu, ladang sudah menguning, betul nggak saudara? Yang saudara perlu berdoa adalah ketemu sama ladang yang sudah menguning. Selalu masalah dengan pekerja. Berdoalah untuk pekerja, betul ya saudara ya? Jadi saudara memberitakan Injil itu nggak susah sebenarnya. Karena Lot nggak lakukan bagiannya, Sodom dan Gomora hancur. Kalau lebih dari 10 kan nggak jadi kan? Kalau ada 10 aja, Abraham ada 2 anaknya. Anggap aja calon suami anak ini, calon menantunya juga kenal. 5 kan? Kurang 5 lagi. Sayang nggak? Sayang sudah. Oke. Nah, Kejadian 21 Ishak lahir. Baru sampai Kejadian 22. Ketika Ishak lahir, umur Abraham berapa saudara? 100. Yang 90 Sarah, nenek-nenek. Saudara pernah lihat nenek-nenek umur 90 melahirkan? Sorry, saudara, 70 aja nggak ada, saudara, betul nggak? 70 aja nggak ada. Saudara, ini benar, saudara. Yang namanya mukjizat. Makanya pada saat malaikat Tuhan ngomong, Sarah ketawa. Betul nggak? Malaikat Tuhan ngomong. Kenapa Sarah ketawa? Sarah bilang, kok saya nggak ketawa? Enggak, kamu ketawa. Abraham pun ketawa. Kenapa? Nggak mungkin. Sudah kering rahimnya, lengket jadi satu. Gimana lagi punya anak? Ya kan? Abraham pun sudah tua. Saudara, umur 90 itu beda dengan umur 20 anak muda. Anak muda umur 20, saudara, nggak masalah. Tapi kalau orang tua umur 90, ya kan? Aduh, saudara, ya kan Sarah ketawa, Abraham pun ketawa. Tapi karena firman Tuhan, dia percaya dan lahir. Lahirlah Ishak. Ishak lahir karena mukjizat. Jadi ketika datang lagi firman Tuhan,
suruh Abraham mempersembahkan Ishak, dia tidak ragu-ragu. Karena dia tahu ini suara Tuhan. Amin. Dia benar-benar ambil pisau, dia mau sembelih. Dan Tuhan bilang, tahan. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, tidak ada keraguan sedikit pun. Dia tidak mempertanyakan saudara. Kenapa? Jawabannya ada di Ibrani. Karena Abraham tahu Tuhan sanggup membangkitkan Ishak. Kalau Tuhan sanggup membuat Ishak lahir, dari kemustahilan Tuhan sanggup membuat Ishak bangkit. Dia sembelih aja, tapi ditahan. Amin saudara, nggak ada keraguan-raguan. Waktu ditanya sama anaknya, Tuhan juga ngomong. Abraham juga ngomong, Tuhan akan siapin. Tenang aja. Amin. Pada saat Ishak mau dipersembahkan, umurnya sudah berapa saudara? 100 tahun plus umur Ishak, gitu aja deh. Ya kan? Jadi Abraham mendengar suara Tuhan 30 tahun lebih saudara. Ya pastilah dia nggak ragu. Amin. Dan mukjizat terakhir itu sama dengan mukjizat. Jadi mukjizatnya sama besar. Ya, mukjizat Ishak lahir sama dengan mukjizat Tuhan akan membangkitkan Ishak itu sama. Saudara di sini pernah dengar firman Tuhan mengenai kesaksian. Arti kata kesaksian adalah Tuhan lakukan lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Makanya kalau ada mukjizat, sign and wonders harus disampaikan. Kesaksian harus disaksikan saudara. Kenapa? Karena ketika kesaksian itu disampaikan, itu seperti kita berseru, Tuhan lakukan lagi dengan kuasa dan otoritas yang sama. Amin saudara. Kuasa dan otoritas yang membuat Ishak lahir itu sama dengan kuasa dan otoritas yang akan membuat Ishak bangkit kalau benar-benar disembelih. Amin saudara. Jadi nggak heran. Ya. Nah, coba saudara lihat di 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Saudara, zaman dulu Roh Allah tidak ada tinggal di dalam diri seseorang, betul nggak? Dia hinggap. Kalau saudara baca, Roh Tuhan hinggap di atas Nabi, dan Nabi itu berbicara. 1 Samuel 3 ayat 1. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada satu hari Eli matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah memanggil anak itu. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Zaman dulu, ketika Tuhan berbicara sama seseorang, itu suaranya kedengaran seperti ini. Karena zaman dulu tidak ada Alkitab. Zaman dulu juga tidak ada hukum Taurat. Pada zamannya Abraham, ya, pada zamannya ini sudah ada. Zaman dulu Abraham tidak ada hukum Taurat, tidak ada Alkitab, saudara. Jadi Tuhan berbicara audible, selain penglihatan dan mimpi. Kenapa? Karena Roh Tuhan tidak ada dalam diri.
orang tersebut. Dia paling pun hinggap di atas. Kepenuhan. Saul pernah kepenuhan seperti Nabi, ya kan? Di dalam perjanjian baru beda. Roh Tuhan ada dalam diri kita, dan kita punya Alkitab, saudara. Jadi saudara adalah wajib baca firman Tuhan. Buat kita yang mau bertumbuh dan mengenal suara Tuhan. Amin, saudara. Saudara mesti baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan sendiri, bukan hanya di sini. Amin. Apalagi yang worship leader, singer, saudara mesti menyembah Tuhan sendiri di rumah. Amin, saudara. Karena saudara mimpin orang, dan make sure hidup saudara kudus. Karena itu nular, itu turun, saudara. Amin, saudara. Jangan sampai suaranya bagus, tapi isinya nggak ada, kehidupannya nggak ada. Amin, saudara. Itu nggak ada bedanya dengan penyanyi di luar. Amin. Ini penting loh. Ini penting. Kenapa kita mesti memuji dan menyembah Tuhan? Supaya saudara ngerti ketika hadirat Tuhan turun atas saudara. Saudara ngerti, ini hadirat Tuhan. Tuhan bicara. Amin, saudara. Saudara ngerasa. Amin. Jadi perjanjian lama itu beda dengan perjanjian baru. Jadi saudara jangan melihat Abraham itu begitu luar biasa sakti mandraguna, saudara, ya kan? Luar biasa, nggak ada lagi yang seperti Abraham. Kamu gimana? Kalau Tuhan suruh korbanin anakmu, bunuh, persembahkan buat Tuhan Yesus. jangan didengar, saudara. Tuhan bicara sama Abraham itu beda sama kita. Dan hari ini apa poinnya Tuhan suruh persembahkan anak saudara? Nggak ada poinnya, betul nggak? Ya, apakah saudara mengalami mukjizat? Saudara umur 90 lahirin Ishak? Enggak kan, saudara? Jadi saudara harus lihat konteksnya, saudara. Abraham itu sama Sarah ngalamin mukjizat yang mustahil, saudara. Jadi ketika muncul yang mustahil di pikiran kita, bagi kebanyakan orang, buat dia nggak mustahil karena dia ngalamin, betul nggak, saudara? Jadi jangan bikin susah orang. Ya, saya kasih tahu saudara, mendengar suara Tuhan natural. Kalau dibilang susah dengan suara Tuhan, jangan dengerin, salahin. Orang percaya gampang dengan suara Tuhan, karena Bapak saudara adalah Tuhan. Amin, saudara. Gimana saudara bisa nggak kenal suara Tuhan? Suara Bapakmu. Amin. Saudara tahu kok. Amin, saudara. Di dalam perjanjian baru, Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 2. Di dalam perjanjian baru sama. Umat Tuhan dapat penglihatan. Betul ya? Dan mimpi. Tuhan berbicara lewat sana. Gini saudara, Tuhan berbicara lewat banyak hal. Tapi itu kita tidak bahas. Yang kita bahas hari ini adalah suara Tuhan. Okay. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius, seorang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Rhodes dan Saulus. Terus pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Berkatalah Roh Kudus berbicara, saudara, lewat hati saudara. Bedanya dengan suara hati saudara, Roh Kudus berbicara lebih berotoritas dan ada damai sejahtera. Amin. Ayat 3. Maka berpuasa berdoa mereka dan sudah meletakkan tangan di atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus berbicara kepada beberapa orang dari murid yang sedang berdoa. Habis itu mereka dapat, khususkan Barnabas dan Saulus. Baru mereka tumpangin tangan keduanya dan mengutus mereka. Sebelumnya mereka berpuasa dulu.
dan berdoa. Amin saudara. Jadi Tuhan berbicara lewat Roh Kudus. Bisa nggak suara audible? Bisa. Kalau saudara dengar suara audible, pastikan ada damai sejahtera. Dan itu ada dalam firman Tuhan. Kalau enggak, berarti itu bukan suara Tuhan. Roh jahat bisa ngomong nggak? Bisa. Oke. Jadi kemudian 1 Korintus 14 ayat 3. Nubuatan itu, firman Tuhan itu membangun, menasehati dan menghibur. Ya. Jadi firman Tuhan pasti membangun, menasehati dan menghibur, bukan menuduh. Ya. Amin saudara. Kalau saudara hidup tertuduh selama ini, beban berat tertuduh saudara, itu bukan dari Tuhan. Lain kalau saudara berdosa ya. Kalau saudara berdosa dan merasa tertuduh, ya berhentilah berbuat dosa. Nggak bisa, ketagihan saya. Dosa apa yang sifatnya ketagihan? Rokok bisa. Yang kedua, orang mabuk, ketagihan mabuk saudara. Yang ketiga, narkoba. Yang keempat, judi. Yang kelima, dosa seksual. Ketagihan, nggak bisa bertobat. Bertobat sih, menyesal, nangis-nangis, habis itu lakukan lagi. Nggak lepas-lepas. Menyesal lagi, lakukan lagi. Yang kayak gini, dosa yang seperti ini, selain bertobat, saudara harus ketemu pembimbing rohani saudara. Alkitab mengatakan saling mengakulah dosa saudara, supaya saudara disembuhkan, dipulihkan. Tapi jangan ngomong ke sembarang orang, ngomonglah ke pemimpin sel saudara atau otoritas rohani saudara. Supaya apa? Supaya dia berdoa juga buat saudara dan berjaga-jaga atas hidup saudara. Amin saudara. Karena dosa yang sifatnya ketagihan itu nggak bisa cuma sekedar bertobat saudara. Tuhan kasih komunitas untuk menolong saudara. Amin saudara. Saudara perlu ngomong kepada otoritas saudara untuk bicara terbuka, serius. Otoritas saudara akan menolong saudara, supaya saudara mempertanggungjawabkan hidup saudara kepada otoritas saudara. Kenapa? Kalau enggak saudara, kekudusan itu menular. Ketidakkudusan itu juga menular. Daripada menular ke sana kemari saudara, mending saudara terbuka. Amin. Saudara nggak usah malu. Kenapa? Nggak ada orang yang sempurna. Yang adalah orang yang bertobat. Di gereja itu penuh dengan orang yang bertobat saudara, bukan orang yang sempurna. Bertobat itu berasal dari kata metanoia. Amin saudara. Kenapa firman Tuhan mengenai takut akan Tuhan ada di depan di awal tahun ini? Karena tanpa takut akan Tuhan, saudara, nggak ada hikmat, nggak ada pengetahuan, nggak ada kehidupan. Kalau kita mengatakan tanpa kekudusan, tidak seorang pun mengenal Allah. Tidak seorang pun akan melihat Allah tanpa kekudusan. Amin saudara. Karena contoh pornografi itu ada di mana-mana. Saudara nggak cari pun dia keluar. Di sini nggak ada yang nggak punya handphone kan? Ada yang tidak punya handphone? Atau handphonenya masih Nokia yang ketik-ketik itu? Nokia jadul? Nggak ada ya? Semua Android ya? Ya, dan iPhone. Yang canggih-canggih saudara, ya kan? Nah, saudara kalau mau komunitas gereja ini luar biasa, saudara harus serius dengan yang namanya takut akan Tuhan dan kekudusan. Amin. Amin saudara. Kalau enggak kita kumpul-kumpul jadi kumpulan sosial, serius, nyanyi lagu, kumpul sosial, nggak ada kehidupan saudara. Amin saudara. Hari ini saya berdiri di sini bukan menuduh saudara, tapi saya kasih tahu saudara, saudara nggak sendiri. Saudara punya gereja, saudara punya otoritas yang peduli atas hidup saudara. Amin saudara. Saudara mau berubah kan saudara? Semakin mengenal Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara adalah beda mendengar suara Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi jangan lihat lagi
Saya nggak bisa seperti Abraham. Ya iya, bedalah saudara dengan Abraham. Dia dengar suara audible. Saudara dengar dari dalam. Amin saudara? Oke. Nah, Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Dan kalau kita bicara pertobatan itu selalu dari hati. Betul nggak saudara? Pertobatan dari hati. Percaya dengan hati akan dibenarkan dan mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Jadi hati saudara. Walaupun orang sudah percaya dengan hati, bertobat itu dari hati, bisa nggak dia jatuh lagi? Makanya Alkitab bilang senantiasa takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Senantiasa. Jangan bilang dulu saya takut akan Tuhan, hari ini enggak. Dulu saya pernah takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan. Saudara dulu takut akan Tuhan, hari ini gimana? Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Berbahagia orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara di sini nggak ada kan yang mau jatuh dalam malapetaka? Orang dunia pun nggak suka loh, nggak mau, takut sama malapetaka. Amin saudara. Oke, lalu kita lihat lagi saudara. Supaya saudara senantiasa takut akan Tuhan. Saudara ingat nggak cerita tentang penabur? Lukas 8 ayat 5. Pernah baca ya? Benih yang ditabur di jalan, itu burung datang makan selesai. Artinya orang itu tidak bertobat sama sekali. Benih yang ditabur di tanah berbatu, Alkitab mengatakan tumbuh, betul ya? Tumbuh, tapi cuma sebentar. Itu sama dengan orang yang menerima firman Tuhan dan sukacita, tapi hanya sebentar. Jadi pernah takut akan Tuhan, habis itu enggak. Amin saudara. Lalu yang berikutnya, benih yang ditabur di tanah yang bersemak duri, kekhawatiran dan yang macam-macam menghimpit dia dan tidak berbuah. Benih yang ditabur di tanah yang subur, berbuah 30, 60 sampai 100. Itu yang namanya senantiasa takut akan Tuhan. Yang terakhir, amin. Dan itu butuh komunitas. Saya mengucap syukur di sini ada komunitas orang-orang Buddha. But make sure juga komunitasnya takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Serius. Dulu saudara pernah takut akan Tuhan, bagaimana sekarang? Amin. Jangan sampai dulu komunitasnya bagus, hari ini komunitasnya secara spirit sama dengan kumpulan yang lain. Klub sosial juga bahaya. Amin saudara. Intinya saudara jangan tertuduh. Ya, saudara punya pemimpin rohani yang akan mengcover saudara. Masalah anak muda kebanyakan kekudusan, dosa seksual dan lain-lain. Terbuka sama pembimbing rohani saudara. Serius. Saling mendoakan, saling mengaku dosa saudara, tapi kepada orang yang di atas saudara. 2 Korintus 7 ayat 1. Nah, Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan dirinya kepada Kristus di depan. Amin saudara. Itu di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Nah, saudara nggak usah buka aja 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Dan saudara, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan dengan cara menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Amin saudara. Kepahitan juga. Kalau saudara ketemu orang yang ngomongin seseorang pahit, bahkan sudah entah berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, saudara jangan diam aja, dengerin doang gitu. Kasih tahu dia, ibu, bapak kalau punya masalah sama seseorang, datangin orang itu, selesaikan.
Pernah nggak datangin dan selesaikan? Kalau belum pernah, datangin selesaikan. Jangan-jangan orang itu juga mikir, kapan ya kejadian apa ya, dia sudah nggak ingat, saudara. Itu nggak, saudara? Kalau ada kepahitan harus ngomong ke orang yang bersangkutan, jangan ngomong kemana-mana, saudara. Serius. Karena kepahitan itu membuat kita tumpul pendengarannya. Orang pahit seperti dia minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Serius loh. Kalau saudara kepahitan, itu seperti saudara sedang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Jangan itu terjadi, saudara. Serius. Amin. Apalagi kita sebuah gereja komunitas. Dorong saudara, saudara-saudara yang lain. Kalau dia ngomong hal yang pahit terhadap orang lain, kasih tahu, kamu perlu datang ke orang itu, beresin, ngobrol. Amin, saudara. Kita perlu nolong dia, bukan jatuhkan dia. Dengan cara ingatkan siapa dia di dalam Kristus. Amin, saudara. Yesus sudah mati buat kamu. Kamu di dalam Kristus ada ciptaan baru. Yang lama sudah mati, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti Paulus, dia melupakan semua yang di belakang dan menganggapnya sampah dan mengarahkan pandangannya ke depan. Amin, saudara. Ya, saudara, masa lalu, saudara nggak bisa merubah masa lalu. Kita semua yang pernah bikin salah, kita tidak bisa merubah masa lalu. Amin, saudara. Yang kita bisa lakukan adalah kita melupakan yang di belakang dan berjalan ke depan. Amin, saudara. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Orang yang saudara datangin, dia mau terima atau tidak, dia mau mengampuni apa tidak, itu urusan lain, saudara. Serius. Datangin aja, ngobrol aja, saudara. Amin, saudara. Amin. Saudara, kita perlu jadi penjaga sesama saudara dengan cara ingatkan firman Tuhan kepada dia. Amin, saudara. Itu aja yang saya mau share sama saudara.